namanya ini apa namanya, sampaikan kepada saudara-saudara. Silahkan kalau mau ceramah kemana-mana. Silahkan kalau mau ceramah kemana-mana sesuai dengan akidahmu, silahkan. Tapi jangan pernah mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah Nahdlatul Ulama, ini orangnya jutaan. Sudah mayoritas seluruh Indonesia. Tapi ajaran panjenengan itu masih minoritas di Indonesia. Lama-kelamaan di TV Rojar, TV dan lain sebagainya membid'ah-bid'ahkan kami diam. Ingat, sekali masih itu diteruskan, kami akan bersatu seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, bisa menggempur aliran itu, bisa mengusir Wahabi dari Indonesia. Itu akan sangat dan mungkin bisa kita usir dari Indonesia. Ingat, silahkan kalian mengkaji apapun, silahkan. Sesuai dengan akidahmu, silahkan. Jangan sirik-sirikkan orang yang berziarah kubur. Jangan membid'ah-bid'ahkan orang yang berziarah kubur. Ini fatal ini. Gak sepaham, silahkan. Tetapi satu yang perlu dipaham, ajarkan mereka syariat sesuai dengan pemahaman akidah mereka. Ajarkan manhaj sunnah sesuai dengan pemahaman mereka. Tapi satu syarat, jangan pernah membid'ah. Maaf, omongan saya agak kenceng karena agak semangat. Saya di Malaysia itu selalu berhadapan orang-orang yang model sampean seperti gini. Tapi alhamdulillah banyak yang tobat. Nah, ini tanya Abbas Syihabuddin. Abbas Syihabuddin ini selalu mengikuti saya ke Malaysia sana. Jadi begini Ustadz Rahmat ya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Karena jenengan silaturahim ke sini, bertanya tentang masalah apa namanya, kuburan bid'ah, terus apa itu maulid bid'ah, terus tahlilan bid'ah, sudah saya jawab semuanya. Mungkin ada yang belum paham, mungkin jenengan tanyakan. Mungkin begitu Ustaz. Tapi Ustaz Rahmat, saya tanya dengan jujur, jenengan ingin pindah akidah mengikuti saya Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama atau tetap mengikuti Wahabi? Pengen pindah akidah. Ya, ingin pindah akidah mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diikuti saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan keluar dari akidah saya, dan saya akan mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, insyaallah. Dan saya berjanji dan saya akan tidak mengulangi untuk membid'ah-bid'ahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya keluar dari akidah saya, dan mulai malam ini seterusnya saya akan mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada unsur paksaan apapun. Yes, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri dengan isu panas sekitar lingkungan kita yang tiada henti-hentinya membicarakan gibah atau gibah atas kita ya, dengan berbagai macam cara dilakukan mereka untuk menaklukkan orang-orang yang disebut Wahabi. Tapi saya percaya dan saya yakin mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Allah dan sunnah Rasulnya itu tidak akan tergoyahkan hanya sekedar dengan permainan-permainan lucu mereka, lawak-lawak mereka ya, seperti tadi yang sudah ditampilkan oleh seorang aktor di internet ya, memainkan peran yang luar biasa di mana ada seorang Wahabi bertobat di depannya
beliau, menyesali perbuatannya yang mulanya awalnya dimaki-maki. Silahkan Anda kalau mau berakidah Wahabi, silahkan saja, tapi jangan mengkafir-kafirkan orang Nahdliyah yang ziarah, jangan membid'ah-bid'ahkan. Wow, itu artinya sebuah sikap arogansi. Negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Negara Indonesia ini negara Pancasila, negara dialogis. Untuk mencerminkan bahwa kelompok-kelompok yang ada di Indonesia bisa saling bersinergi di atas dialogis kebersamaan, apapun bahasanya. Masa kalah dengan orang kafir di London ya, ada Islam Korni bisa hidup di tengah-tengah London gitu. Ini mayoritas Islam, tapi kemudian ada doktrin yang cukup keras dan kemudian dibuat peringatan kepada siapapun selain mereka yang mencoba-coba merongrong mereka. Sampai dia ancamannya, ini Indonesia Ahli Sunnah wal Jamaah ini besar. Ketika mereka bersatu bisa mengusir Wahabi. Berarti niatnya sudah memang jelek ya. Jadi niatnya orang ini sangat jelek sekali. Ada lagi yang lebih parah sebenarnya, seperti Habib Kribo itu ya, yang telah kalau sudah dikuasai Wahabi Indonesia, orang-orang yang bermaulid itu akan dibunuh. Wah, orang-orang yang tidak tahu agama, yang tidak pernah dekat dengan ayat-ayat Allah lalu berbicara agama, itu memang rusak pemikirannya gitu. Orang kalau sudah melepaskan dari sunnah Nabi, bagaimanapun alasannya, keberadaannya, orang itu tidak wajib didengar. Orang yang mendengar perkataan orang-orang seperti itu adalah orang yang sama. Itu ya. Orang-orang yang punya jiwa kerdil di dalam memahami rasa sosial, nilai sosial, harusnya sebagaimana yang terdapat di Undang-Undang Dasar 45 pasal 1, pasal 29 ayat 1 dan 2, yang mencerminkan perbedaan benar-benar terpelihara, apapun bagaimanapun keadaannya. Toh kalau mau menanggapi, tanggapi saja gitu. Dan tidak seharusnya ngancam-ngancam itu bukan perbuatan seorang muslim. Ancam-ngancam itu bukan perbuatan Ahlus Sunnah. Tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saling ngancam begitu. Kalau misalnya sekarang ada orang mengatakan bahwa ketika berziarah, dan tidak ada seorang pun Wahabi yang melarang ziarah. Tidak ada yang mengatakan bahwa Wahabi itu mengatakan orang berziarah syirik, itu kedustaan besar itu. Jadi Wahabi, orang yang dituduh Wahabi, Salafi ini tidak pernah ngarang-ngarang yang seperti itu. Tidak menemukan itu. Yang dipermasalahkan oleh Salafi itu bukan ziarahnya, tetapi yang menjadi permasalahan adalah amaliyahnya, yang tentu saja banyak kesalahan. Itu yang dipermasalahkan. Silahkan cari satu ucapan orang-orang yang dituduh Wahabi itu yang mengatakan bahwa orang ziarah syirik, membid'ahkan orang ziarah. Itu justru mengada-ngada si Aswaja yang satu ini menurut saya. Ya, menunjukkan ketidaktahuannya ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dipermasalahkan bukan berkaitan dengan ziarahnya, tapi yang dipermasalahkan terkait dengan amalan-amalannya, yang seringkali menggunakan kuburan itu sebagai jembatan wasilah bermunajat kepada kuburan, meminta berkah dan sebagainya. Ini yang dilarang.
Dan tentu saja itu banyak hadis-hadis yang demikian. La taj'alu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku itu tempat berhari raya. Artinya ramai-ramai ke kuburan tuh. Itu yang dilarang. Faktanya selama perjalanan para sahabat Nabi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal, sahabat tidak ada yang telah kemudian datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datangnya orang-orang yang ngaku aswaja ke kuburan. Beda jauh itu. Dan kalau kita lihat, tidak ada yang datang seperti itu. Bahkan rumah Aisyah, tempat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, menjadi batas untuk menghindar dari kesirikan-kesirikan yang kapan saja bisa terjadi. Di zaman Abu Bakar tidak ada orang ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita lihat sekarang ini. Di zaman Umar tidak ada seorang pun yang berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Di zaman Utsman tidak ada yang demikian. Di zaman Ali pun tidak pernah. Meskipun beliau adalah keluarga ahli bait, kemudian membesar-besarkan kuburan Rasulullah, tidak pernah terjadi itu. Kecuali orang sekarang. Ini ya dari saya, Zulkarnain Al-Marudi. Jadi kalau yang berbicara kuburan tuh lihat segalanya. Mengapa kemudian sikap dari Salafi ini menjadi lantang dan keras ketika berbicara ziarah? Ziarah itu sunnah dan kelak bisa menjadi haram kalau di dalamnya berubah. Sama halnya dengan makanan itu. Makanan halal akan menjadi haram ketika bercampur yang haram. Itu ya dari saya. Itu saja buat para pemuja kuburan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.